Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Laman Inspirasi, jumpa lagi di podcast Laman Inspirasi. Tempat berkumpulnya orang-orang yang menginspirasi di Kabupaten Melawi. Apabila Anda mencari inspirasi, Anda tepat berada di podcast Laman Inspirasi. Lagi sama Bang Firman nih. Banyak sebenarnya yang mau dibicarakan dengan Bang Firman. Kita FPB belum ada omongan konten serius nih tentang FPB, belum ada. Dulu sempat pernah bikin tapi kayaknya nggak tayang di podcast Laman Inspirasi. Kayaknya tayangnya di Suar ya? Nah, masih pakai YouTube-nya Suar nggak salah. Nanti kita buat baru lagi. Nah, nanti kita buat baru lagi untuk podcast Laman Inspirasi. Karena gimana pun nanti FPB ini bakal yang mendanai Laman Inspirasi. Jadi sebelum FPB semakin membesar, kita seka dulu di sini. Potong loh. Potong dulu. Jadi jalurnya tuh harus sudah kita pastikan dulu. Cuman kayaknya nanti dulu lah masalah FPB Bang ya. Saya tuh kalau ngelihat Bang Firman tuh kan aktifnya luar biasa gitu. Bisa dilihat, nggak tahu ya kameranya sanggup melihat wajah Bang Firman nggak? Wajahnya terlihat sangat lelah sekali gitu. Karena saya paham aktivitas Bang Firman tuh sangat sibuk gitu. Karena apa sih Bang yang disibukkan gitu? Disibukkan diri. Nah, yang disibukkan tuh apa? Ada aja saya ketemu Bang Firman tuh mesti capek benar kau, jadwal padat benar ya. Pasti ketemu Bang Firman tuh selalu gitu. Hidup tuh kan harus berkembang kan. Kalau udah biasa sibuk, sekali enggak ada kesibukan, demam. Sakit semua badannya Bang. Sakit semua. Itulah. Apa Bang sebenarnya yang disibukkan Nuan nih Bang? Jadi itu. Nanti dari kesibukan tuh nanti akan coba saya perdalam. Sebenarnya apa aja sih yang Nuan lakukan nih? Dalam bulan ini memang padat. Tapi ini terkait dengan profesi lah. Terkait dengan profesi guru, kepala sekolah lah. Selain di sekolah sibuk kan, ini kan udah mulai aman terkendali nih. Jadi kita mulai merancang program-program baru untuk sekolah gitu ya. Kemudian kebetulan nih, alhamdulillah bulan lalu dapat rezeki. Rezeki apa tuh? Jadi saya itu ikut program namanya Pembatik, pembelajaran berbasis TIK, Teknologi Informasi Komunikasi. Jadi ikut 2020 ikut. Cuma karena sibuk waktu 2020. Oh ya, saya tahu kesibukan Jakarta. Jadi terbengkalai kan. Enggak sampai serius. Padahal waktu itu sampai level 4. Jadi pembatik itu ada 4 level totalnya. Pembelajaran berbasis TIK itu ada level 1, level 2, level 3, level 4. Nanti terakhirnya yang menang dikukuhkan jadi duta rumah belajar untuk Kalimantan Barat. Jadi kebetulan minggu lalu dapat pengumuman, alhamdulillah lolos di 30 besar. Jadi masih sibuk mengerjakan pembatik juga. Dan memang tahun ini ada proyek lain sebenarnya. Apa tuh Bang? Selain di pembatik, juga aktif di guru penggerak juga kan. Program kementerian juga kan. Guru penggerak. Kemudian tiba-tiba dari awal kemarin, memang udah dari 2 tahun lalu sih merencanakan memang ikut apresiasi tenaga kependidikan tingkat pendidikan dasar. Itu bentuknya best practice. Kebetulan yang diangkat ada hubungannya dengan FPB juga, karena kan selama ini sekolah saya kan memang joinnya ke FPB, ke Suar Institute, ke Yayasan WWF. Sebenarnya udah lama mau ikut program ini, apresiasi guru tenaga pendidikan ini, untuk jadi kepala sekolah inspiratif gitulah. Jadi ikut semuanya jadi numpuk lagi deh. Minggu ini tanggal 8 harus sudah berangkat ke lapangan guru penggerak. Pembatik tanggal 11 selesai. Yang GTK Dikdas apresiasi pendidikan tenaga pendidikan tanggal 8 juga selesai. Maka kita kejar-kejaran. Tanggal 8 Desember. Ini November. Oh iya, sekarang masih tanggal. Ini tanggal 3. Tapi alhamdulillah yang apresiasi guru udah selesai tadi. Tadi udah selesai. Tugasnya udah selesai. Iya. Tinggal ya semoga hasilnya bagus lah. Nah, itu 3 kegiatan nasional semua tuh Bang ya? Ya, 3 kegiatan nasional. Kalau ngeliat jalur Bang Firman tuh menteri kalah sibuk. Itu kan karena hobi juga. Karena kan
kegiatan yang namanya hobi kan kita menikmati kan. Nah, Buat video di pembatik, buat video di apresiasi guru. TK. Ya memang style kita kan hobi buat video. Oh. Ini kan buat video. Ini kan buat video. Ya itu, di tengah kesibukan Bang Firman yang seperti itu masih sempat menyempatkan diri untuk bikin konten untuk laman inspirasi. Ya, konten untuk YouTube sendiri juga. Ini kan apa bisa mewujudkan, bisa menggambarkan bahwasanya nanti FBB akan benar-benar mendukung laman inspirasi kan. Wah, siap. Ini mancing di air yang keruh. Nah, saya ingin fokus ketik dulu Bang. Pembatik. 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 Apa pembelajaran Berbasis berbasis TIK. teknologi, informasi dan komunikasi. Komunikasi atau komputer ya? Nah, kalau kayaknya sih komunikasi Bang. Soalnya Komunikasi. kayaknya di awalnya udah teknologi, komputer Ya, masuk teknologi. betul. Nah, ya kan? Apa sebenarnya itu Bang? Pendidikan, pembelajaran berbasis teknologi, informasi dan komunikasi. Apa jenis model pembelajaran seperti apa yang diharapkan dari program ini? Jadi pembatik ini, pembatik itu rangkaian kegiatan memang yang tujuannya untuk melatih guru-guru agar makin melek teknologi. Jadi seluruh Indonesia itu tiap tahunnya program pembatik ini diikuti puluhan ribu orang. Oh, setiap tahunnya. Setiap tahun. Ini program dari tahun kapan, Bang? Udah dari 2017, kalau setahu saya 2017. 2017. Ya. Oh, berarti Jadi program- Kalbar ini punya duta rumah belajar 2017, 2018, 19, 20. 21 belum. Belum, ini masih diperbutkan. Tapi intinya program ini bagus. Jadi bagi guru-guru yang minat ikut pembatik, mereka daftar online bebas, mau daftarnya bebas. Daftar, kemudian di level satunya ada materinya dipelajari, ada tesnya. Misalnya Kalbarnya yang daftar pertama, kalau Kalbar mungkin kisaran 2-3 ribu kali yang daftar pertama. Tahun ini. Ya, daftar, kemudian ada yang tidak lulus kan? Ada yang lulus level 2-nya mungkin 900, 800 orang. Nanti terseleksi lagi level 3-nya. Akhirnya ikut level 4 ini terseleksi terakhir 30 besar. Oh, hari ini sudah masuk level terakhir. Ya, 30 besar di tingkat provinsi. Karena dia per provinsi tuh, Bang Ateng tuh. Oh, seperti itu. Nah, perbedaan apa yang menyebabkan para guru-guru ini berhasil meningkati level-level itu apa? Indikatornya apa aja, Bang? Jadi di level 1 kita ada materi, ada tugas. Tugas itu macam-macam. Dari buat vlog, buat video. Itu yang tahap pertama. Ya, tahap pertama saya kebetulan kemarin saya masuknya tahap 2. Oh, kok bisa langsung tahap 2? Karena tahun 2020 saya sampai level 4. Oh, kayak gitu. Ya, 2020 kan saya ikut sampai level 4 tadi yang saya ceritakan, cuma enggak tuntas tadi kan. Jadi masuk ke 2021 kami memulainya di level 2. Oh, ada keistimewaan. Ada keistimewaan, ya. Di level 2 kita buat video pembelajaran. Video kita mengajar dengan menggunakan teknologi, dibuat video, buat pakai green screen, ya kayak syuting ngasih materi gitu. Nah, level 2 lolos, level 3-nya kita buat MPI. Ini yang keren ya. Apa tuh MPI? MPI itu multimedia pembelajaran interaktif. Kayak buat aplikasi game di Android atau di laptop gitu. Nanti aplikasi ini udah lengkap, ada tujuannya, ada kompetensi dasar, ada latihan, ada soal-soal. Jadi kalau anak itu suka game, mereka bisa pakai game ini. Dan yang membuat game itu ya saya juga buat kemarin. Bikin sendiri. Ya, wajib buat sendiri. Itu nanti dikumpulkan, dinilai. Ya, kalau dianggap layak baru lolos ke level 4. Level 4. Nah, maka sekarang alhamdulillah saya lolos. Dari Melawi ada kami berdua, ada guru SDN 6 Nangapino, Pak Ferdinand. Di Kalbar itu ada 30 orang.
seperti itu. Berarti kalau yang tingkat 1 tahu nggak Bang? Masih ingat nggak dulu ketika 2020 apa yang menjadi materi bahannya? Yang menjadi lolos ke tahap 2? Lupa juga saya waktu itu. Kayaknya dia model-model soal itu. Oh, berarti ada fokus ada materi, ada tes. Dia satu level itu 2-3 minggu loh. Oh. Jadi nggak sebentar. Satu level itu bisa-bisa 2 minggu kita. Kalau 2020 udah pandemi ya? Iya, pandemi. Berarti memang daring. Kalau dari 2017 programnya Bang daring? Bukan. Oh enggak. 17, 18 itu mereka luring, enak. Level 3-nya udah di Pontianak semua. Oh. Nah, itu. Justru 2020, 2021 juga pakai daring. Udah pakai daring. Daring ya. Berarti kan kalau misalnya tahapan pertama adalah fokus, kan berarti kan bisa dikatakan tahapan pertama fokusnya adalah ke materi nih, ke teori. Mungkin ya teori tentang pembelajaran ya. Ya, tentang teknologi biasanya. Terus dan satu lagi, fokus di pembatik itu kita lebih fokus pada program rumah belajar. Apa rumah belajarnya sendiri itu apa, Bang? Nah, rumah belajar itu aplikasi yang dibuat dari Pusdatin, Pusat Data dan Teknologi kali ya, teknologi dari Kementerian Pendidikan. Jadi dibuat aplikasi, kita bisa akses di sumber di belajar.kemdikbud.go.id. Nah, nanti di situ diakses, nanti muncul. Jadi di dalam aplikasi ini dia udah lengkap dalam webnya rumah belajar. Ada sumber belajar. Sumber belajar itu bahan-bahan materi pelajaran. Ada kelas digital. Kelas digital itu kayak kelas di dunia maya. Kemudian ada laboratorium maya. Laboratorium maya itu kalau kita mengadakan percobaan IPA, percobaan kimia, nggak perlu lagi kita bawa alatnya ke tempat meja. Cukup ya aplikasi udah ada. Kemudian ada modul digital. Modul digital itu kayak model materi-materi tapi digital, ya. Kemudian ada latihan juga, ada soal-soal. Jadi di dalam ini banyak. Termasuk kayak yang tugas-tugas ini masuk ke situ juga? Iya, masuk situ juga. Kayak aplikasi-aplikasi. Ya, yang kita buat itu masuk situ nanti. Nanti orang se-Indonesia bebas makainya, tapi yang terverifikasi. Karena untuk mendapatkan verifikasi juga sudah. Iya. Karena yang melihat seluruh pelajar Indonesia. Iya, betul. Dan kalau misalnya yang melihat adalah pelajar seluruh Indonesia, otomatis kan ada ada passing grade apa ya, Bang? Iya, betul. Ya, ada betul. passing grade. Ada batas nilainya. Ada batas nilai minimal ya. Kekaryaan ini agar layak ditonton ya, pelajar seluruh Indonesia. Berarti kalau gitu apa ya? Bisa dibilang pelajar hari ini sangat mudah. Iya. Untuk belajar gitu. Iya, tinggal kuncinya hanya ini kan, Android aja. Tinggal pakai Android, masuk cari di Play Store rumah belajar. Udah cari di Play Store seperti ini. Kemudian rumah belajar. Kalau dari rumah belajar muncul kayak gini kan. Nih. Udah, saya sudah install. Nggak mungkin lah kan. Iya, guru belum install. Ini kita udah install. Ini rumah belajar seperti ini, nanti kita login pakai password email kita kan. Ini udah lengkap. Sumber belajar, laboratorium maya, bank soal, kelas digital, ada peta budaya juga. Ya, yang boleh pakai ini hanya pelajar atau bukan pelajar? Bukan pelajar boleh, orang tua juga boleh. Orang tua juga boleh. Jadi kan enak, tinggal mau belajar apa sih hari ini? Nah, ada PR apa? Matematika, Mak. Mama nggak bisa matematika. Kok kelas berapa sekarang? SD. Kelas berapa? Kelas 2. Materinya apa? Matematika, tinggal cari matematika. Udah, tampilkan topik, ditonton deh. Tonton ya, tinggal belajar. Nih. Mudah kan? Belajar kalau nggak paham, tonton lagi. Udah semudah itu berarti, Bang ya? Iya. Tumben dalam studio ada nyamuk. Ini gara-gara tadi nih dibuka nih. Semudah itu kan? Iya, berarti semudah itu Iya. Belajar hari ini. Nah, balik lagi ke TIK. Nah, untuk target untuk tingkatan yang keempat apa tadi? Level 4. Level 4. Ya, Nah, itu untuk level 4
untuk menjadi juaranya indikasinya apa aja? Indikatornya apa aja? Level 4 itu level berbagi, berkolaborasi namanya. Jadi di level 4 itu kita diminta yang pertama membuat blog. Tahu blog? Tahu. Zaman dulu kan sering orang buat blog kan, kayak web zaman dulu kan. Kita buat blog, isi dalam blog itu kegiatan-kegiatan kita. Kayak model kita sosialisasi kegiatan sosialisasi ini tadi. Sosialisasi ini gitu kan. Mengajarkan orang cara buka akun rumah belajar seperti ini. Itu juga masukkan dalam blog. Kemudian blog ini dijadikan media juga. Kayak kita podcast malam ini kan. Nanti link YouTube-nya saya masukkan di blog saya. Berarti ini simbiosis mutualisme juga. Kemudian ada lagi membuat vlog. Buat video perjalanan kita, mengajar seberapa inovatif kita dalam menggunakan rumah belajar ini tadi dalam belajar. Nah, ini pertanyaan saya, Bang. Kalau misalnya ini kan apa erat kaitannya dengan teknologi. Ya. Nah, karena teknologi itu kan berarti ngomong HP, ngomong sinyal, ngomong dan lain sebagainya. Nah, sekolah nuannya kan tidak tersentuh sinyal. Nah, itu gimana dia? Ada persepsi yang salah tuh. Nah, apa tuh? Teknologi itu berbicara HP, berbicara sinyal, bicara apa lagi? Terus apa lagi? Itu kayaknya komputer ya. Gitu ya. Sebenarnya teknologi itu bukan hanya berbicara itu. Teknologi itu alat untuk memudahkan. Balik lagi ke arti sebenarnya. Arti sebenarnya sebuah teknologi itu. Jangan semuanya harus pakai komputer, semuanya harus pakai HP, enggak juga. Semuanya harus ada sinyal, tidak. Teknologi itu alat untuk memudahkan. Iya. Teknologi tepat guna zaman dulu orang pakai dongkrak aja bisa naikkan. Iya, itu teknologi. Ya, itu maksudnya. Jadi justru itu tadi sumber belajar yang ada di portal rumah belajar dengan laboratoriumnya itu bisa di-download. Seperti itu. Dan bisa di-download secara offline. Dan bisa ditampilkan itu maksudnya kepada siswa-siswa. Nah, pintar kan? Iyalah. Jadi tidak mesti harus ada sinyal. Download, bawa ke sekolah, kita bagikan ke anak-anak filenya. Mereka nonton, belajar sama-sama di sana. Seperti itu. Lab Maya juga gitu. Kita bagikan filenya, anak-anak bisa sendiri, udah. Tinggal kita mengarahkan ya. Seperti itu. Mudah kan? Iya. Berarti teknologinya seperti itu. Berarti masalah ada sinyal, nggak ada sinyal, nggak ada pengaruh sebenarnya. Pengaruh. Iya. Pengaruh. Kalau ada sinyal pasti lebih mudah. Lebih mudah lagi kan? Cuma kalau ini kan ya kita harus mencari dulu, harus download dulu gitu kan. Kayak tadi kan masih download tuh. Untuk besok dibawa ke untuk materi sekolah besok. Iya. Nah, itu kan baru. Nah, ini saya masih bingung konsep dasarnya, Bang. Apa pembelajaran berbasis TIK-nya ini apa? Gimana konsep dasar ketika ngomong teknologinya kan tadi udah terjawab ya, teknologinya bisa diakali dengan ya teknologi. Kita nggak perlu ngomong teknologi yang hari ini gitu. Nah, untuk informasi dan komunikasinya ini seperti apa yang diharapkan dari rumah belajar? Nah, itu gimana gitu? Di level 4 kita ada modul 15 itu berbicara tentang komunikasi, cara berkomunikasi dengan orang, cara bernegosiasi. Karena di era industri 4.0 seperti sekarang ini memang komunikasi yang efektif itu kan salah satu ciri bahwa memang pendidikan itu sudah maju. Jadi cara berkomunikasi, cara berkolaborasi itu jadi hal yang diutamakan. Itu jadi target. Jadi gini, maksud saya proses komunikasi, kemahiran komunikasi ini menjadi target guru sebagai pengajar atau targetnya adalah siswa diharapkan mampu berkomunikasi seperti dua-duanya. Dua-duanya. Saat gurunya bisa berkomunikasi dengan baik, serapan yang diterima oleh siswa pasti lebih besar. Betul nggak? Iya. Otomatis efek akhirnya apa?
berhamba pada siswa, kata Ki Hajar Dewantara. Oh. Siswalah yang akan nanti Yang- tumbuh menjadi tunas-tunas yang terbaik seperti itu. Hmm. Nah, itu. Jadi komunikasi itu penting. Saat komunikasi itu tidak baik, ya pesannya tidak sampai nanti. Kata kita A nyampe ke sana C. Iya. Nah, gitu kan. Iya. Maka di pembatik kita juga diajarkan cara berkomunikasi yang baik itu seperti apa. Oh, iya benar. Ya karena basic saya kan sebenarnya guru juga gitu. Ya. Sedikit banyak. Bang Ate ngajar bahasa Arab, misalnya ngajar bahasa Arab di kampung. Ngajarnya pakai bahasa Arab atau pakai bahasa kampung? Lebih mudah pakai bahasa kampung. Nah, itulah dia ilmu komunikasi. Tapi kalau kita idealis, datang-datang ke kampung, ahlan wa sahlan. Langsung. Oh, yang di kampung beliau-beliau ketika nengok, nah apa kata bapak tuh. Jadi kayak gitu. Jadi ilmu komunikasi itu kan. Iya. Nah, ini nyambung-nyambung nih cerita. Kalau cerita pendidikan tuh itu karena saya orang memang basicnya pendidikan. Jadi cerita pendidikan ini bersambung. Saya lagi ikut guru penggerak, kami lagi banyak mempelajari tentang filsafat Ki Hajar Dewantara. Jadi namanya Ki Hajar Dewantara itu dia punya dua aspek untuk perubahan. Ada namanya kodrat zaman, Apa tuh, Bang? dan juga ada namanya kodrat alam. Itu gimana Bang? Gimana tuh? Kodrat zaman itu kita harus selalu menyesuaikan dengan perubahan-perubahan zaman. Sebuah perubahan itu masih pasti terjadi. Perubahan itu tidak mungkin tidak terjadi. Tapi kita tetap harus menyesuaikan dengan keadaan zaman yang ada. 5 tahun yang akan datang penggunaan TIK itu akan masif nanti di seluruh ini. Saat kita tidak bisa menyesuaikan dengan zaman, ya udah kita ketinggalan. Iya, benar. Kemudian harus menyesuaikan dengan kodrat alam. Tetap memperhatikan kearifan-kearifan lokal yang ada di sekitar. Maka kami di pembatik level 4 ini, kami sudah mempelajari itu juga. Kami tetap menggunakan teknologi, tetapi diberikan 4 buah tema. Tema seni, budaya, ekonomi, dan teknologi. 4 tema ini harus disesuaikan dengan feature-feature pada aplikasi rumah belajar. Karena ini merupakan patron perubahan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ada kodrat alamnya. Kita harus menyesuaikan dengan alam di sekitar di tempat saya misalnya. Bicara kereta api misalnya. Untuk apa bicara kereta api di sini? Nah, bicara kereta api kan di sini tidak ada kereta api. Iya, nggak ada kereta api. Tapi kita bisa menggunakan teknologi berupa aplikasi sumber belajar pada rumah belajar. Ini loh anak-anak kereta api. Videonya ini, jalannya ini. Mengajarkan. Nah, ya seperti menghadirkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu teknologi itu perannya untuk menjelaskan. nyambung. Untuk lebih. Bicara gunung api misalnya. Nah, Anda pernah tengok gunung api kan? Gimana sih Pak gunung api itu bisa meledak? Bisa meletus tuh kayak mana? Nggak bisa kan kita jelaskan, sulit kan? Tapi kalau diputar videonya, nih simulasi gunung api. Oh, iya. Nah, misalnya dalam laboratorium Maya itu ada simulasi fotosintesis. Saya jadi teringat nih karena saya teringat dulu waktu SD karena zaman dulu tuh kan jangankan media pembelajaran ya, guru menjelaskan aja sulit, dan sekolah kampung zaman dulu kan bisa digambarkan bahwasanya siswanya tuh bisa dikatakan bodoh-bodoh gitu loh. Jadi mungkin kalau saat itu sering ada praktek gitu loh di sekolah saya, mungkin saya akan lebih pintar gitu. Saya ingat ketika ulangan IPA, nggak salah dulu, ketika ingat ulangan IPA ada soal, saya masih ingat sampai sekarang, ada soal dikatakan sebutkan benda cair yang bisa berubah bentuk sesuai wadahnya. Itu sifat benda cair. Bukan, sebutkan benda air. Benda cair. Benda cair yang bisa berubah sesuai wadahnya. Itu kami berpikir sekeras bangulangan. Terus berpikir tuh ada yang bilang api. Karena kan dia bisa berubah-ubah. Saya ingat ada teman saya tuh, Martaus nggak salah nama ya. Itu ngomong itu api. Karena dia bisa berubah-ubah. Jadi pasti dia bisa berubah bentuk. Nah itu gimana jadinya? Jadi jawabannya api. Oh iya api. Jadi jawabannya satu kelas api semua. Wah, saya nggak tahu. Itu saya diskusi satu meja. Padahal kan jawabannya sederhana, air kan. Saya nggak tahu, saya itu memori saya. Kalau Anda tapi ingat sampai sekarang ya? Sampai sekarang ingat. Kelas berapa tuh? Wah, masih SD lah. Kayaknya kelas 3 apa kelas
kelas 3 udah ada IPA belum dulu ya? Kayaknya kelas 3, kelas 4 SD lah. Kayaknya kelas 3 lah. Apa kelas 6 ya? Lupa saya. Jadi nggak pernah praktek gitu? Nggak pernah praktek. Cuma baca buku, hafal udah? Iya. Dan pembelajaran zaman dulu kan, kalau ketika saya masih SD, kalau buku paket tidak ada. Jadi caranya untuk belajar adalah, jadi guru zaman dulu sepele sekali mengajarkan, ada buku paket, siswanya tidak punya buku paket. Untuk membaginya dua, ada sekretaris kelas yang disuruh nulis di papan tulis dan siswa-siswanya menulis, atau gurunya mendikte dan siswanya menulis. Udah selesai dari awal jam sampai selesai. Nggak peduli itu paham atau enggak dengan materinya. Gitu. Nah, hari ini kan perubahan pembelajaran tuh udah sangat luar biasa. Ini bagi yang mau berubah. Nggak mau berubah, tahu nggak gitu. Yang nggak mau berubah masih banyak. Yang tinggal ngantar tugasnya ke dalam kelas, gurunya nongkrong di kantor, masih banyak juga. Iya. Nah, ini saya pengen pertanyaan terakhir lah, Bang. Karena Nuan juga kan banyak kesibukan, jadi ya waktunya tidak boleh diambil banyak-banyak. Oke, itu selalu saya koreksi itu. Jadi harapan dari pembatik ini untuk dunia pendidikan kita apa? Goal besarnya apa dari program pembatik ini untuk dunia pembelajaran kita apa sebenarnya? Sebenarnya kayak model saya ya, ikut pembatik itu karena awalnya ikut pelatihan video awalnya saya. Ikut pelatihan video, kenal dengan beberapa duta rumah belajar, ternyata asik loh. Ini program apa sih pembatik? Ikut. Saya lihat 2021 melalui ini saja lumayan banyak yang ikut. Cuma gini, mindset kita harus berubah. Ikut pelatihan, ikut kegiatan, menjadi juara itu mungkin target kita lah ya. Semua orang pasti pengen jadi juara gitu kan, pengen yang terbaik pasti pengen. Tapi jangan dijadikan itu landasan utamanya. Karena kita akan malas ke depannya kalau itu jadi landasan utama. Itu kan. Jadi pembatik ini lebih kepada program berbagi, berkolaborasi, sehingga pemanfaatan TIK terutama melalui feature rumah belajar ini jadi lebih familiar lah kalangan masyarakat. Ternyata masyarakat bisa dengan mudah kok belajar. Mangateng tadi bisa lihat betapa dengan mudahnya kita langsung bisa sedot, bisa langsung bagikan segala macam kan. Jadi belajar itu tidak sulit, sesuai dengan motonya rumah belajar. Apa itu, Bang? Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Oke. Jadi intinya belajar bisa lebih mudah lah. Ya. Dan belajar lebih mudah diakses, gampang untuk belajar. Siswa lebih pintar. Ya, pasti. SDM pasti akan lebih naik. Ketika SDM naik, ekonomi akan naik, kesehatan akan naik, negara kita akan berkembang menjadi negara Indonesia Jaya merdeka. Oke, terima kasih Bang atas waktunya. Mudah-mudahan hasil terbaik yang didapat. Amin. Jadi duta belajar. Itu bonus. Itu bonus. Ya. Mudah-mudahan yang terbaik lah. Yang terbaik. Ya. Terima kasih sekali lagi sudah menyediakan waktunya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi tentang FPB. Oke. Masih ada 2-3 materi nih. Oh ya, nantilah kapan-kapan kayak gitu. Karena Nuan sibuk. Terima kasih Bang sekali lagi dan terima kasih buat sahabat Laman Inspirasi sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung kami dengan like, share, dan subscribe dan komentar sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Laman Inspirasi.